Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang mulianya kita telah berhadir dalam satu majelis ilmu di mana Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Nabi telah menjadikan malaikat sayyarah di mana tugasnya mencari tempat majelis ilmu. Di ketika malaikat tersebut telah menemukan, mencatatnya dan meminta ampun kepadanya. Itulah malaikat as-sayyarah. Mudah-mudahan sebab bertanya Pak malam yang mulianya berkumpul di majelis ilmunya jadi kesebab bertanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam sama-sama kita sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada segala keluarga dan sahabatnya sekalian, para alim ulama, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, serta ulama yang muktabar yang na pada zamannya. Ta'zim takrim yang ulun muliakan terutama sekali kepada seluruh gure-gure ulun tuan, tokoh-tokoh sekalian yang kabar hadir. Kemudian yang ulun tuan muliakan kepada segenap remaja masjid Baitur Rahim yang telah menyukseskan acara Pak malam yang mulianya. Kemudian yang ulun tuan muliakan, yang ulun tuan hormati kepada sahibul mahal, tempatnya yang telah menyediakan tempatnya, dan dalam halnya bil khusus Bapak Khalid Al-Akbar beserta dengan anggotanya. Mudah-mudahan Allah berkahi dalam usahanya, Allah mudahkan rezekinya, Allah beri keberkahan dalam rezekinya, Allah mudahkan segala urusan dan hajatnya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan yang Tuhan muliakan umumnya kepada seluruh hadirin jamaah pengajian Pak malam yang mulianya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema kitanya, tema pengajian kitanya Pak malam yang mulianya adalah berkenaan dengan sabar. Hakikat daripada sabar. Kenapa itu yang dijadikan sebagai tema? Karena di ketika getanya kalen, apalagi di zaman yang kalagenya rupa, kurang kamulai, kurang khususnya di dalam sabar. Bahkan getanya sendiri mudah mengeluh. Artinya bacut sakit menuju oleh Allah Ta'ala, bacut ngecok nikmat yang kali pernah Nabi oleh Allah Ta'ala, mengeluh bahkan menyalahkan Allah. Menyalahkan Allah, mengatakan sampai-sampai Allah tidak adil. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Maka berangkat daripada pemahamannya, sehingga Pak malamnya kita sepakati judul pengajian kitanya adalah tentang sabar. Maka insya Allah sebagai rujukan kitanya Pak malamnya, kitanya baca beberapa kalam daripada Imam Ghazali tentang pembahasan daripada sabar. Nepegah le Imam Ghazali, man arada an yanju min adabillah wa yanala thawabahu wa rahmatahu wa yadkhula jannatahu falyanha nafsahu an syahawatid dunya
wal yasbir ala syadaidiha wa masaibiha kama qala Allah Ta'ala wallahu yuhibbus sabirin. Dapegah le Imam Ghazali, orang yang menginginkan terlepas daripada azab Allah dan berharap ia mencapai ia akan pahala dan kasih sayangnya Allah dan masuk ia akan syurganya Allah, maka hendak menahan ia, menegah ia akan dirinya daripada syahwat dunia dan hendak bersabar ia daripada kesusahannya dunia dan segala musibahnya dunia. Sebagaimana telah berfirman Allah Ta'ala, Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Para hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hinan jelas nepegah le Imam Ghazali na dua buah kunci seseorang akan terlepas daripada azab Allah, dan dua buah kunci seseorang akan didapatkan pahala dan kasih sayangnya Allah sehingga masuk ia akan syurga Allah. Apa kuncinya? Yang pertama, dia tegah dirinya daripada syahwat dunia. Dia bentengi dirinya daripada keinginan dunia. Yang keinginan dunia hina hal-hal yang jid ke tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena awak tetakan dunia, yang ulama tasawuf lepegat dengan dua buah makna. Tetakan dunia, ulama tasawuf begat kepada dua buah makna. Yang pertama, dikatakan itu dunia adalah satu kehidupan sebelum kita meninggal. Satu kehidupan artinya nepelahe leureng syik ketanyo, sehingga ketanyo remaja, dewasa, tegalom ketanyo meninggal yang bukan dunia. Dan dunia dalam pengertian yang pertamanya bukan dunia yang madmumah, bukan dunia yang tercela. Artinya dunia hino ad-dunya madra'atul akhirah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Na misi, na tujuan, na hikmah kita menghudip hino dalam dunia. Tidak lain terkecuali untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bukan dunia yang tercela. Tetapi yang dimaksud oleh Imam Ghazali adalah makna dunia yang kedua. Makna yang kedua, segala sesuatu yang dapat memutuskan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Pupu yang dipuputuh hubungan kita dengan Allah Ta'ala, yang bukan dunia. Dah contoh, dengan harta dan kekayaan, dengan pangkat dan jabatan, dengan pasangan dan keturunan. Seandainya segalom kita miliki atranya dekat dengan Allah, ohban kita capai atranya jauh dengan Allah, dipuputuh hubungan kita dengan Allah, yang nanti adalah dunia. Mandungku pasangan adalah dunia. Pakan iku jauh kita dengan Allah Ta'ala. Mantungku kekayaannya adalah dunia. Karena secara pengertiannya, apapun itu yang dapat memutuskan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya adalah dunia. Yang ke syahwat dunia yang harus hindari oleh Imam Ghazali. Kemudian setelah kita bisa menghindari daripada syahwat dunia tersebut, kunci yang kedua, kita terlepas daripada azab Allah, terdapat ridha Allah. Wal yasbir ala syadaidiha, hendak sabar ia atas segala musibahnya dunia, sabar ia atas ketidakenaknya di dunia. Di ketika Allah coba urengan, di ketika hal-hal yang tidak dia inginkan terjadi pada dia,
dia mampu bersabar, nyan urangnya kan termasuk orang yang memberi cinta Allah kepada urangnya. Hanya bicara tentang cinta, nyan Allah Ta'ala menyekan pegah cinta kan sembarangan urangnya. Artinya cintanya mehai tarumpok. Bahkan nakalam salihin, nakalam ulama-ulama saleh, aghla syai' fil alam mahabbah. Lain kalimat lo mahabbatullah. Yang paling Allah cintai di dunia adalah sabar terhadap pemberian Allah. Nyan menghai untuk tarumpuk. Mandi ketika Allah telah menjamin dia aku cintai, dengan sebab dia sabar, makanya adalah sesuatu yang sangat raya kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta lain sit kami ikut kedua. Kemudian wasabru alal aujuh, sabarnya gebagi kepada padu-padukuh macam. Yang pertama sabrun ala taatillah. Yang pertama sabar atih taat kepada Allah. Kiban makna dengku tak sabar atih taat kepada Allah. Ubebut kesempurnaan taat hantar rumpok menyahana sabar. Kakalan dirara urang gopnyan mampu berjamaah 50 wateh. Kakalan dirara urang gopnyan hana pre baca Al-Quran. Yang berarti dia telah melewati masa sabarnya. Akhirnya nujuk halawah iman, nujuk kemanisan iman dalam diri gopnyan. Artinya kon secara spontan Allah didakna bagoknya kakalan gurai-gurai katanya mampu ke tahajud, bedah malam, mampu puasa Senin Kamis. Yang perlu dengan kesabaran. Di ketika gopnyan kalih nesabar, di ketika gopnyan mampu gelewati atranyan, maka hinan kanubi kemanisan di dalam ibadah gopnyan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takalan ulama-ulama yang awai, takalan para nabi yang awai. Nah, lagi contoh ulama-ulama yang awai yang terkenal, As-Sajjad, Imam Ali Zainal Abidin, gopnyan gelar sebagai orang yang banyak sujud. Pakan gelar gopnyan As-Sajjad dikarenakan gopnyan di ketika sembahyang kadang-kadang nelu musalla sembahyang gopnyan 1000 rakaat. Tertuh boh sembahyang 20 rakaat. Maka tadi ketika sembahyang sehingga terkenal beliau dengan As-Sajjad. Apakah beliau mampu dari awal sembahyang menanti hingga tabi-tabi istiqamah 1000 rakaat? Sabar. Tidak akan mampu seseorang manusia. Tentu dalam Imam Ali Zainal Abidin manusia biasa lagi tanya. Nah lelah. Tapi di ketika Imam Ali tersebut legopnya sabar melewati terhadap kesabaran malasnya sehingga mampu gopnya untuk melewati aturannya sehingga mampu dilakukan dengan ringan, bahkan bagi gopnya mudah banteng. Hanya tanda kagugi halawah iman. Hai kebayangan ji takalan ada pegah go kudro ta main HP kana. Kena urang main game yang kadang tok 6 jam hana meklep mata. Nah go 5 jam hana meklep mata main HP. Trep ago mampu aga legopnya. Yang tentu kali kelewati si legopnya mah beda tagai. Sabar gopnya mungkin karena dipengaruhi oleh iblis hingga mampu gopnya geduh dengan tanpa klep mata 6 jam. Menansid ulama yang bernama Abdurrahman bin Muhammad As-Sigaf tulis di dalam kitab bahwa beliau mampu mengkhatamkan Quran 8 di malam. Put ge wate malam, put ge wate wuro. Kiban baca wallahu alam. Tapi nalun kala urang Yaman baca Quran urangnya tajam. Karena memang 10 tahun didikan anak-anak Yamannya 10 tahun urangnya khatam Quran, selesai dengan pendidikan Quran.
selesai tahsinnya, selesai kiraatnya, selesai hafalannya, umur 13 tahun kamar syariat, 20 kaji kuali. Leplo kajikan karang kitab urung Yaman. Maka hana mustahil bagi urungnya ketika membaca Al-Quran, mengkhatamkan Quran, kadang-kadang tupukah singro si malam 8 ge hirun katanya. 8 ge put ge wate malam put ge wate ro. Tapi setelah katanya telusuri, bahkan drod yang dengan lale yang lagi nyo macam dan nonton TV, pulau media, lale katanya truk mujem-mujem hana gahirkan kan. Takkan dalam ulama-ulama yang lain, ulama-ulama yang lain juga. Lagi contoh Imam Syafi'i, beliau mampu bedah malam, mampu khatamkan Quran yang cukup jai nilainya. Lagi bagi urungnya, tetap jawabannya adalah sabar. Seandainya sabar kuncinya, pasti katanya akan nabi kemudahan dan nabi kelezatan ketika kita lakukan terhadap ibadah tersebut. Jadi sabar napadukuh macam. Yang pertama adalah sabar atih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wasabrun ala maharimih. Yang kedua adalah sabar di atih yang kan haram oleh Allah taala. Kiban makna ji? Yang kan haramnya baru mampu untuk hana lakukan dan sabar. Sebagai contoh, legetannya dihadapkan dengan dua sesuatu, yang halal dengan yang haram. Nyan nyatekedi legetannya condong ate katanya, artinya tak arahkan ju ate gejolak ji pasti matahari. Bahkan karena memang but yang mangatnya kumat matahari dan nafsu katanya cocok. Ketika katanya hantik tak kontrol nafsu katanya, tetap roh tak pilih antara yang haram. Tapi kiban katanya main iman ini, kiban tak kedepankan iman ini, maka baru yang baiknya adalah baik. Dengan sebab puas sabar katanya terhadap yang kan haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi contoh kejadian Habil Qabil, ketika dengki Qabil kepada Habil, bahwatanya beliau ingin nebunuh Habil, tetapi neken oleh Habil long takut kepada Allah. La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Wahai abang hai, wahai saudara hai, wahai Qabil hai, jika engkau hamparkan tangan engkau untuk membunuhku, tidak aku hamparkan tanganku untuk membunuhmu. Putra jawaban, sebab puah Habil, padahal secara logika kenjit wadah dicok bate, wadah dicok oleh Qabil sesuatu untuk dirhom di atas wajah Habil kenjut getulak balik sehingga mati sid, bahkan lebih awal mati Qabil. Tetapi gata hai saudara hai, gata hai saudara lun hai, tak tulak lun, tak hamparkan tangan gata kepada lun, tapi lun akan lun hamparkan untuk membunuh engkau. Bahkan inni akhafullah, lun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara tidak langsung hinan gopnya dia kepada Allah, sabar terhadap yang kan larang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaran adalah yang utama sehingga mampu seseorang untuk menghindari daripada yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasabrun alal musibah wa inda sadamatil ula. Yang kedua adalah sabar di atas musibah dan ketika terjadi yang pertama. Makna ji sabar getanyo di atas yang kan lebih hana mangat ya Allah.
Karena kan mana musibah pupu yang hana mangat. Rasa li kita nyo difonis li dokter bahwa kita nyo sakit. Tak dengar berita bahwa unsi kita nyo tiba-tiba ka meninggai. Dengar berita pasangan kita nyo ka meninggai. Wa inda sadamatil ula, wa tetruk beritanya pun mampu katanya bersabar. Seandainya mampu terjadi hina sabo hal untuk ujiub azab Allah. Termasuk kepada orang yang mencintai oleh Allah. Tapi lah orang-orang yang memang hana mampu untuk bersabar. Contoh ji, kajak kadang-kadang mbak orang meninggal. Macam-macam model. Nah yang kadang-kadang payah beristighfar. Istighfar, nyan musibah, nyan cobaan dari Allah. Nyan menyekatuk tingkatan lagi kan. Nyan idang ka gadah kontrol. Ka putuh asa urang yang daripada rahmat Allah. Nyan ke yang tak berdoa li kitanya baik sampai tu tingkatan payah tu ucap balik. Payah tu istighfar li orang lain. Tapi kiban syid sabar atas segala musibah raya yang lebih Allah. Bahkan nak takalan sit lagi gurai-gurai katanya ulama-ulama melinggai anu, melinggai isteri ni tajak bagoknya, lemah goknya neru imata ni. Tapi selesai 2 minit lah minit, dia cerita akibat kronologi melinggai anu. Mampu cerita akibat melinggai isteri beliau. Cerita apakah hatinya bagaikan baja, apakah kereta hati ketupat posisi pajan tapuro imata, pajan hana tapuro imata. Yang ulama-ulama saleh lagi tinggal lon pernah bercerita di gurau orang tuan Habib Umar di Diaman. Sabahuro pernah beliau meninggai anu inang beliau Diaman. Sabahuro karena anu yang cukup sayang, mandum anu sayang, tapi nyan buah hati bahkan nepegah sering nebaba sajan mentang ubud meninggai anu beliau lemah di Umar sijum lemah beliau. Tapi le sijumnya di ketika orang takbiah bawanya nepegah musibah dari Allah Ta'ala, innalillahi, putra jawaban beliau alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 2 jam kemudian kan berangkat Badrul Musafa, jamaah lagi biasa, malam ikbut lagi biasa, malam tahajud lagi biasa, orang lain lagi biasa lah. Apakah gomyan hana membekas dalam hati di ketika uronya lebih cobaan melinggai anu membekas, tetapi getupat posisi, getupat peduk hati yang sebenarnya. Kapan wateru imata, kapan hana wateru imata, sehingga wate gopnyan berhasil sabar neputun sip namanya manusia biasa baru menuju halawah iman, baru dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan hikmah yang paling raya di dalam hati kan. Hana ni tempuh matalah yang ke cara-cara supaya kita nya sampai dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bersabar terhadap musibah yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena le takalan urang tunggu-tunggu zamannya letak urang yang kamu nyalahi takdir. Bacut-bacut mencoba oleh Allah apalagi hubungan dengan rezeki. Nepegah oleh Nabi kadal faqru ayyakuna kufran. Cukup jai orang yang hampir ke kufur masalah rezeki, gagal dalam usahanya, dipecat dari pekerjaannya, hana mangat susah dalam kehidupannya, hingga kadang-kadang pegah Allah Ta'ala hana adil. Rasulullah SAW. Padahal gimana pegah Allah Ta'ala hana adil? Contoh simpel mentang, tirara orang lebih kekayaan ya Allah. Coba penyakit baca urangnya. Ngan kayanya ilmu ubat. Takalan tirara orang kurang rak segi harta legoknya. Tapi hantam sakit mesti gabi. Pakan hanangan kemubat legoknya.
Nyan contoh simpel mentang adil mandum dijo oleh Allah. Mana urun tanya tungku pakan hanggebi ke deh. Bek gasin berkaya dan bek sakit. Pakan hanggebi menan ke deh. Nanggronyo bukan nanggro pembalasan. Nanggronyo bukan nanggro pembalasan. Seandainya tak pegah nanggronyo nanggro pembalasan, Nabi yang lebih berhak kaya, Nabi yang lebih berhak hana kena musibah, Nabi yang lebih berhak hana pernah sakit goknya tentram dalam udip. Tapi tak kalah Rasulullah. Bahkan dari Uhud beliau ditinggal oleh abinya, diambil oleh kakek beliau Abdul Muttalib, diambil oleh paman beliau. Pak Sabah Urah dipertemukan dengan ummi beliau yang merumpuk dengan makam ayah beliau. Lihru imata hidih Nabi nekalan makam ayah. Wah dari hinan meninggai mak di kedra lo. Apakah nyankan musibah? Apakah nyankan satu permasalahan? Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang mengajarkan kepada kitanya untuk bersabar dari segala musibah tersebut. Maka menyata pegah-pegah drone ditanya yang paling raya musibah talah. Urung-urung awal lekat musibah yang raya, bahkan dengan musibahnya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala para kekasih Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian Imam Haddad pernah neken dalam kalam beliau pun neken le beliau la yaksur hammuk ma quddir yakun. Jangan terlalu gundah, sebab yang ditakdirkan pasti akan terjadi. Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi tusim lak hasilul ladik. Sesuatu bagi orang lain tak akan sampai kepadamu, dan sesuatu yang telah dijatahkan kepadamu hasilul ladik, pasti akan memihak engkau. Tugas katanya galil muhaddats putra, ilzam baba rabbik fatrukul ladun. Lazimkan Allah dan bak pintu Allah. Laki pengharapan cuma kepada Allah, berharapan kepada Allah, gantungkan semua cita-cita kepada Allah, tinggalkan selain Allah. Nyan tagai tunggah katanya. Yang lain kiban yang kagede-gede menan yang tak ikut. Nyeneken le ulama kum bima akamallah. Tadang digata kiban yang kagepedang le Allah. Kalau orang Yaman tunggu ide, orangnya sederhana ide. Orangnya hana penghasilan khusus. Orang Yaman yang tak dengar-dengar lagi tanya kota wali kena tunggu. Ini dia sederhana ide. Hana penghasilan khusus biasa-biasa ide. Bahkan menyatakan dengan Aceh ditanya orangnya tang-tang lagi Aceh tu 80 ni zaman Yaman Jino. Makan dah pegang menan lampu mati menyemtin suup juga si orang. Kemudian petrol, bensin menyata pudu orangnya Honda yang minggu ke ya cok baru namanya bak Pertamina. Kan mahai minyak, tapi memang hana minyak. Tanya bacut mahai, pemahai kadang-kadang bacut. Gabuk katanya demo rata tago gara-gara mahai minyak 2000 mahai. Urunyan hana minyak. Kiban bayangkan. Ujian hana ide. Tetapi hana lah gajit ke penghalang untuk taat kepada Allah. Urunyan jamaah limang bahwa tega anggap wajib bagi urunyan. Kemudian khatam Quran di semua masjid tanpa terkecuali. Di kota Tarim di semua masjid khatam Quran 3 minggu siga. Gemulai malam Sabtu ge khatam subuh Jumaat. Yang punya subuh Jumaat leh sembahyang subuh tajak ke semua masjid di Tarim man-man khatam Quran tanpa terkecuali. Kemudian baca wirid urungnya Ratibul Haddad, Ratibul Attas, kebiasaan urungnya dengan selawat. Ana gojek ke penghalang urungnya tengah dalam keadaan hidup susah. Dia keun sederhana udip. Ana gojek ke penghalang untuk to kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nazira urang lung cerita dulu. Urang Tuhan tanya mbak long, "Hainya ai pakon tajak kena. Bukankah Indonesia yang Darul Jannah?
nanggro syurga, kamu hawa aja ke di Indonesia. Apa kan kata aja ke lo? Hidup di Indonesia, na durian, na boh kaya, na ijo, na ujian, na lo pegah mentu. Cerita le mak lu, borol pegah ke, mempok ngurangnya. Ngailung hai Abu Hai di tempat kamu na ujian. Di ke rumah long na bak mamplam tabo. Nabo hebat mamplamnya. Itren ujian kamu dua bak pantengahinan. Kamu tarik mamplam tiga ke dalam iya karena kebetulan apa iu ile iya. Ingat gurunya tinggal gekun dengan susah pikir talun pegak. Lagi dalam surga. Dewi surya lagi dalam surga. Gimana lagi dalam surga? Sayang dulu. Kemudian bayangan dalam surga. Ujian na luang na keruang lian tamaen ba benih keruangnya na boh kaya kita pot-pot ke rode ke leurnya. Nanggron lagi dalam surga. Artinya apa tajok kesimpulan? Nanggro katanya berkah dijoli Allah Ta'ala. Semua ada. Nanggro katanya makmur Nabi Allah Ta'ala. Cuma tak pegah-pegah lagi katanya sagai hana mangat untuk di Aceh. Tak pegah-pegah sagai sulit tak cari rezeki di Aceh. Yang sebenarnya bukan sulit tetapi cuma perlu bersyukur katanya kepada Allah Ta'ala. Kalaginyo Nabi keadaan di Allah. Lepi ya lagi yo hana terlalu suum hidup menyatu lembam muka ada menyelipi keruh ada 06 lebih ya keruh lebih makiban menyiksa menan ke kehidupan yang nadiaman tapi perlihatan pegah kiban sabar urungnya terhadap puamantang yang kagak takdirkan oleh Allah Ta'ala kepada urungnya. Akhirnya tak dengar-dengar tu ibadah urungnya lagi ibadah para malaikat. Artinya bacut-bacut urungnya bersandar kepada Allah. Mudah-mudah urungnya kagak dikasyaf oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudah urungnya kasaleh. Akan karena memang betul-betul urungnya mengharapkan karunia Allah, betul-betul urungnya sabar atas segala cobaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabar walaupun lagi urungnya minimal ditanya orangnya yang paling raya ditanya yang paling ubud kiban cara duit. Faman sabara ala ta'atillah a'tahu Allah yaumal qiyamah 300 darajah fil jannah. Orang yang sabar terhadap taat kepada Allah, Allah akan memberinya di hari kiamat 300 derajat dalam surga. Tiap-tiap derajat barang antara langit dan bumi. Nyo fahala yang nabi Allah. Derajat ke orang yang sabar leher tu nabi Allah. Kemudian waman sabara ala maharimillah a'tahu Allah yaumil qiyamah 600 derajat. Orang yang sabar di akhir yang kan haram oleh Allah, artinya han lakukan apa yang kan haram oleh Allah. Yang gejuk derajat dia Allah 600 turunnya. Bunuh menyesabar akhir taat. Udah malam tahajud baca Quran memang budah awal subuh baca Quran baca wirid memang sabar. Yang gede leher itu derajat. Dekedi tak sabar katanya daripada yang diharam oleh Allah. Misalkan orang lain dikun ke katanya. Yang mampu le katanya tak sabar baik tak kun ke kau. Orang lain disep katanya. Yang di ketika kejadian lagi yang kibana yo. Puta iem tak sabar puta balah. Keleu kun kamu hana lu kun ke urungnya hana lu minta parut. Jihit yang mulai pun kibahan tak balah. Berarti urungnya nan sabar. Urungnya kagak pubut haram. Itanya tak balah daripada cercaan tersebut. Berarti tanya sama dengan urungnya. Nyan menyata sabar daripada yang diharamkan oleh Allah tersebut 600 derajat. Pakan lebih letungku daripada tersabar bak taat kepada Allah karena susah untuk terlakukan. Karena berat bacu sehingga raya Nabi kedudukan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang sabar daripada yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Waman sabara 'alal musibah a'tahu Allah Ta'ala yaumal qiyamah 700 darajah fil jannah.
kullu darajatin ma bainal arsy ila tsara. Urang yang sabar di atas musibah neberi oleh Allah Taala ba'ura kiamat 7 rutuh derajat dalam surga, tiap-tiap derajat di antara aras ila tsara. Makna tsara yang paling bawah daripada bumi. 7 rutuh idang lebih manyang lom derajat. Pakan lebih manyang derajat katanya sabar daripada musibah, bahkan daripada sabar katanya yang diharamkan Allah, bahkan sabar katanya daripada ketaatan kepada Allah. Pakan lebih raya sabar terhadap musibah karena susah bak terlakukan, karena berat, memang berat hati di ketika untuk tak sabar. Sabar katanya, mampu katanya, maka Nabi kedudukan oleh Allah Ta'ala kepada orangnya raya derajat, bahkan sampai 7 rutuh derajat. Kita berpegang katanya terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat aja, pupu yang gede-gede menan yang paling gede katanya. Pupu yang tergede yang kehnyan yang paling gede kepada katanya. Hukiyah diceritakan anna Zakaria alaihi salam haraba minal Yahud. Sesungguh Nabi Zakaria lari daripada Yahudi, kemudian mencari akan tempat bersembunyi dan melihat beliau akan satu pohon. Faqala laha, neken oleh Zakaria laha baginya pohon. Putra neken oleh Nabi Zakaria, ya syajarah adkhilini fika, taptamang ligata lon fika pada pohon, dalamnya pohon ba engkau taptamang long tiat dalam. Fansyaqqatis syajaratu, maka terbelahlah pohon di ketika itu. Fadakhala fiha, masuk Nabi Zakaria dalamnya pohon. Tsummal ta'ammat alaih, kemudian tertutup kembali pohon tersebut. Abu Hurairah Nabi Zakaria ilet le musuh. Wadai ilet le musuh tinggal pat musuh cari-cari le Nabi Zakaria merompok bak kaya tabo yang lain. Salah satu mukjizat Nabi juga berkhabar dengan bak kaya. Hai bak kaya hai tak pertama ngelong dia adu dalam. Tehah bak kaya gelong dalam le Nabi Zakaria. Rencana yang melindung di dalam pohonnya baik itu oleh orang Yahudi tengah dilet. Maka bawadan fa asyara alaihim iblis. Iblis nya buat kali hiluam. Kalau Nabi Zakaria ketamang dalam pohonnya, imaha ya wa Yahudi, ai pu tercari Nabi Zakaria nyempat dalam pohonnya lumthom. Man kiban mencerita lehnya ayatu bil minsyarah. Pendatang li mereka itu dengan minsyarah, minsyarnya gergaji. Pendatang li mereka itu dengan minsyar, dengan gergaji. Wa yashquha nisfain, maka dibelah li mereka itu akannya pohon nisfain menjadi 2 nisfain. Hatta yamuta fiha, sehingga meninggal Nabi Zakaria di dalamnya pohon. Fa fa'alu kama qala iblis, dipubuat oleh orang Yahudi kiban yang diatur iblis. Berarti ide bunuh pakai minsyar, ide bunuh pakai gergaji yang ide iblis. Nah yang cara yang lebih bahaya Pak Long, gergajo baik tatel takut untuk hana getpah mati, hana getpah meninggal untuk Zakaria. Yang dari itu haju menjadi 2. Idengar lewatnya mi buat tu. Cuman pakan Nabi Zakaria sehingga terbelah. Apakah tidak ditolong oleh Allah? Wah, nak ditolong oleh Allah. Kena terbayang Nabi, seorang Nabi akan mungkin berpengaruh. Nabi jawaban, wa dzalika haitsu ya'tasama bisyajarah. Sebab pakan Nabi bekasan oleh Allah Ta'ala terhadap buat kaumnya ya'tasama. Disebabkan karena Nabi Zakaria berpegang dengan pohon. Demikian sekira-kira berpegang ianya Zakaria dengan pohon. Walam yahtasim billah, hana nemumat, hana berpegang oleh Zakaria dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena bunuh awal yang dilit oleh kaum Yahudi, yang hau peluang. Kemitai le perlindungan 4 juta musuh.
yang jid bantu ternyata ada bak kaya. Nyan bak kaya gak anggap oleh Nabi Zakaria sebagai penolongnya. Orang yang akan, sosok yang akan dipersembunyi Nabi Zakaria. Ternyata nyan salah. Hana gemelindung kepada Allah. Fa'auratahu dzalika halaka nafsah. Halaka nafsih. Maka bak watenya putra yang dipuput oleh kaum Yahudi membekas terhadap Nabi Zakaria. Panasyara bil minsyar, pakai gegajo untuk dibelah Nabi Zakaria, maka Nabi Zakaria pun terbelah menjadi dua. Kama ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah diriwayatkan daripada Nabi, annahu yaqulullah, sesungguh Nabi berkata, yaqulullah, Allah Ta'ala berkata, ma min abdin nazalat bihi baliyah fa'tasama bi illa a'taituhu qabla ayyas'alani wastajabtu lahu qabla ayyad'uni. Nepegah oleh Nabi bahawa Allah pernah berfirman, hadis Qudsi, pernah nepegah oleh Allah, firman Allah, tidak daripada satu hamba yang turun bala, turun bencana, turun sesuatu yang tidak enak kepada dia, fa'tasama bi, maka dia berpegang bi dengan aku, illa a'taitu, terkecuali aku berikan akannya sebelum ia memintanya. Wastajabtu lahu qabla ayyad'uni, aku ijabahi dia bahkan sebelum dia berdoa kepadaku. Allah Ta'ala nak pernah berfirman, orang yang mumat kepada lun galam di mendoa akan hidup ya Allah. Galam di mendoa, galam di lake putra hajat ji, tapi Allah Ta'ala semata dalam hatinya, dibantu oleh Allah Ta'ala. Contohnya para nabi yang awal berpegang teguh terhadap Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim karramallahu wajah, beliau kiban ditut oleh Raja Namrud, campakkan dalam api, hingga mengubah ngetulung oleh Allah yang apu ijit ke lepi ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, mengubah jit ke lepi ya. Solom Masyitah yang tukang sisir, anak Fir'un, Sabahura tengah-tengah nasisir le beliau, tiba-tiba erhak sisir, roh mungkin bismillah tak isa Fir'un. Celaka Fir'un. Dengar le dinyaknya anak Fir'un, ataj'alu rabban li ghairi abi, bukan kamu Tuhan selain ayah lemu. Nekan dengan spontan oleh Masyitah, Rabbi wa rabbukum Allah. Tuhan long, Tuhan kata adalah Allah. Jika ulang kata, tetap Rabbi wa rabbukum Allah. Isiapkan tempat le Fir'un di lapor lianu untuk ini rubuh udip-udip, ini tiak dalam apa udip-udip. Tinggal katanya nah diceritakan natiro bayi, nataboh bayi yang nak bak lemung mentang ubutat bak lemung Masyitah. Jadi pegah bali bayi, sabar li kata wahai makhluk hana pupua katanya di dalam apui, tetapi Allah Ta'ala telah menyiapkan tempat kepada katanya yang lebih god. Erhab mandum keluarga Masyitah, tetapi netulung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pakan karena semata-mata beliau nesandarkan harapan terbaiknya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dunia Allah kata jadikan sebagai pegangan, maka hana yang payah, hana yang susah, hana yang jid ke masalah dalam kehidupan katanya. Kemudian di saat seseorang wama min abdin nazalat bihi baliyah, seseorang yang neputran bala oleh Allah kepada orangnya, fa'tasama bi makhluk duni, pegangannya adalah makhluk duni selainku, illa aghlaqtu abwabas samah alaih, terkecuali aku kunci, aku tutup pintu langit atasnya. Artinya hana pertolongan kepada orang yang berpegang kepada selain daripadaku. Yang orang-orang yang mengharap kepada manusia,
artinya dijadikan urungnya manusia sebagai harapan yang utama yang hana pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulang lamunon disambung oleh Imam Ghazali, falamma balagal minsyar ila dimaghi. Gunakan diplah guna bak kayanya dengan gergaji. Diplah bak kayanya dengan gergaji oleh Yahudi. Falamma balagal minsyar ila dimaghi. Manakala sampailah gergaji ila dimaghi. Makna dimaghi utak. Kerangka ulai kedanyo kena. Ai mu kenang tikin mentang payah cen-cen. Baik tikin mata telet baju kenang sakit. Di saat awak Yahudinya wadah dibelah kayanya toklah gergaji bak ulai daripada Nabi Zakaria. Iban bak wadengan. Faqila lahu ya Zakaria. Dikatakan orang baginya ya Zakaria, nathu kepada Nabi Zakaria. Wahai Zakaria, innallaha ta'ala yaqulu laka lima la tasbiril bala. Wahai Zakaria, pakkan gadah hana sabar terhadap bala yang dipilih Allah Ta'ala. Takulu takun legata ternyata guna ahwa tetruk gajah ba ulai nekun. Aduh sakit. Sakit. Menjerit Nabi Zakaria. Saha menjerit Nabi Zakaria. Pakkan legata hana tasabah hai Zakaria hai. Pakkan gata menjerit wahai Zakaria hai. Lau qultaha marratan saniyatan la akhruja ismaka min diwanil anbiya. Yang dekedi tak ulang legata kata-kata ahnya. Dekedi gata hana sabar, kesakitan gata, tapi lebih resu sakit gata hana sabar gata. Nyan tekedi tiga tik long dengar long petubit nama gata daripada diwanil anbiya, daripada catatan nama-nama para nabi. Yang ingat juga tiga tik ulang itu bit gata daripada nama para nabi. Maka kiban kejadian fa'adda Zakaria syafatin mengukap tu bibi kepetun angkat je musule ia itu bit daripada nama-nama para nabi. Ngekap bibi beliau wasabara hatta syaqau nisfain. Sabar Nabi Zakaria sehingga terbelah menjadi dua bagian. Sabar hingga akhirnya sabar hana sakit hingga terbelahlah menjadi dua Nabi Zakaria beserta dengan bakai tersebut. Wajaba 'alal 'aqil ay yasbira lil bala. Maka wajib di atas orang yang memakai dan nyoman mandunya oleh bahawa bersabar daripada bala wala yashku dan tidak yashku dan tidak mengeluh fayanju min adzabid dunya wal akhirah, maka terlepas ia daripada azab dunia dan azab akhirat. Lianna asyaddal bala 'alal anbiya wal awliya, karena yang paling berat bala di atas para nabi dan para aulia. Maka ternyata Nabi Zakaria bertahan menjadi nabi dengan gara-gara sabar. Pegah di kedanyo sabar lulu, kabiasa lulu sabar, di makanan urang-urang. Bacun hidung sabar kampung itu. Bacut kurung tehat tu, dah dua bapak dijaga nyanduh tak pegah, tak tebik bapak dia rupi, sakit tak boleh. Demam long, rak sabar kampung itu pun tanya tengah dalam keadaan demam. Ana sabar, abeh hurung terpegah. Ternyata untuk di derajat katanya memang dicoba oleh Allah Ta'ala ini. Akhirnya baru katanya rumpuk halawah iman, katanya rumpuk makam yang lebih tinggi. Qala al-Junaid al-Baghdadi rahimahullah, al-bala sirajul arifin. Kulli Junaid al-Baghdadi balanyo sirajul arifin, penerang bagi orang-orang yang arif billah, orang yang tahu dengan Allah. Beliau penerang, sadar bahwanya kagedi bala. Oh, berarti nyo derajat. Penerang bagi orangnya, cahaya bagi orangnya. Wa yaqdatul muridin, dan pengingat penegur bagi orang-orang yang mengharap ridha Allah tapi pemula muridinnya. Orang yang mengharap ridha Allah tapi pemula.
Kena biasa katanya kata mulai hijrah, kelirungnya hijrah. Kata mulai hijrah, kata mulai katanya jak masjid. Tikana jubala bila Allah. Abu coban Honda. Kahana pengen boh minyu. Kata ikbut kamulai rencana kana ikbut kahana pah irumuh ini. Kahagu bijak. Tikana jubala. Kasakit. Nyan sebenarnya yaqdah. Sebagai penegur, sebagai awal bagi kitanya, teguran, pengingat bagi kitanya. Kemudian wasalahul mu'min, wasalahul mu'minin, balanya adalah kebaikan terhadap orang-orang mukmin. Itu ku bala, gimana pegah kebaikan. Yang sebenarnya tergantung cara pandang. Menyatakan balanya diri in bala, diri in susah, memang itu susah, hana diri mangat. Anak God. Tapi di saat kita yang takalan balanya so yang bi hikmah yang nufamli yang tukang bi raya tentunya bala salah jeroh bagi kita nyu. Allah Ta'ala simpan di belakangnya yang lebih baik. Allah Ta'ala sayang kepada kita, maka kita coba tanya tersebut. Wahalakul ghafilin, yang jid kematalah balanya adalah kebinasaan ke orang-orang yang ghafil, yang lalai kepada Allah Ta'ala. Nyan sagai jid kebinasa, nyan sagai jid ke azab. Orang yang hanato dengan kebaikan, orang hanato dengan majlis ilmu, orang hanato dengan ibadat, bahkan gedung ibadat susah, hagu sakit ke, bahkan gedung nasihat, hana apa haju, hana jiwa nyan bagiannya, nyan gebibala oleh Allah, yang kebinasaan, bahkan teguran demi teguran keji oleh Allah galau syid membekas terhadap dirinya. La yajidu ahadun halawatal iman hatta ya'tiyahul bala. Tidak didapati oleh seseorang akan kemanisan iman sehingga didatangi akannya oleh bala dan ridha ia dan sabar ia. Hana merumpok halawah iman. Bebut datanya mbak orang-orang yang kajina ke orang yang saleh. Takkan jina ke orang ahli solat, ahli masjid. Nyan gepuput ibadat jina dengan mangat kau nyan. Kena orang masjid baca Quran trek-trek gede. Kirim ke draw ada tak u. Akak di dongkunyan tubuh-tubuhnya hijau makan katuk masjid. Akan ilang menan long budah tubuh tikah pungut dalam badan. Tikah nampah oleh kena dekat yang kan ujuk halawah iman. Tetap didahului oleh sabar terhadap orangnya sehingga baru akan berikan oleh Allah Subhanahu wa taala halawah iman kepada orangnya. Tunggu-tunggu yang dimuliakan Allah. Imam Malik gurih daripada Imam Syafi'i. Bab sabahura beliau tengah mengajarkan bab sabar lagi. Betulan tengah membaca hadis Rasulullah tentang bab sabar. Beliau tinggal di Madinah, tengah mengajarkan ilmu tentang bab sabar. Di Madinah punya musim lebih yang kerah lagi ada pegah benar. Bak watenya Imam Malik tengah mengajarkan ilmu oleh beliau tengah musim lebih bab sabar, hadis Rasulullah tentang bab sabar, tapi itu biru'uh ba'dahu beliau. Itu biru'uh, itu bi mata mirah mata. Wate mirah mata ikanan ni murid. Akan gure padahal musim lebih ya. Itu biru'uh mirah mata, itu bi mata. Hanya gure masalah je. Melanjut pengajian sampai selesai pengajian baru berap le murid ya tanya khusus kepada Imam Malik ni cerita le pak kamu pakan le ron bunuh sakit cukup berat. Artinya merasa hana mangga. Itu bi ru'uh, itu bi imata mirah mata. Kele Imam Malik kita buka tiat bajelu. Buka li kata tiat bajelu, wahai murid ai, buka baje li murid tersebut di kalan bak badan Imam Malik na kala jengking terangga
Kali dipatok Imam Malik 5 ke patok. Kali dipatok Imam Malik, kamirah kaiju bahkan badan Imam Malik. Wahai gurai hai pakon hana pegah buno. Kenjit na pegah buno. Apa putuh siat pengajian ditanyo hana pupu kamu. Wahai murid mutua hai, wahai murid lun hai. Lun malay. Lun putuh hadis Rasulullah ngan gara-gara nyan dikap li kala jengking. Apalagi yang lo ngajar tak nyobak tentang sabar. Lo yang ajar, lo haruskan kepada gata untuk bersabar. Bab sabar, hadis Rasulullah tentang sabar. Mana lo gara-gara nyan kala jengking, lo pegah-pegah sabar, tetapi lo hana sabar. Masya Allah, kalau murid, Masya Allah langsung drone yang beramal wahai murid. Nyan sabar tingkat para kekasih Allah imam mujtahid. Itanyo menan hanti. Menan dia tungku menan hanggalom Tetapi walaupun galom yang makam beliau makam tinggi, beliau mampu bersabar bahkan di atas segalanya, di atas sabar-sabar tingkat atas. Memang menurut tingkat menuju oleh Allah Ta'ala, sabarnya menurut orang. Itanyo yang dah sabar tingkat atas, minimal becut-becut tingkat-tingkat bawah kan dia terapkan. Sabar di hati musibah, sabar di hati segala kegagalan kita. Enggak ada apa-apa. Allah di kelebihan. Apalagi kita kata tepuh kiban hikmah daripada bersabar. Imam Hanifah, imam mujtahid, imam madhab, sabah uro beliau tengah mengajarkan ilmu terhadap murid-murid beliau di rumah. Karena Imam Hanifah sering disebut beliau di rumah drone. Di saat beliau tengah disebut di rumah drone bawatanya, di samping rumah beliau nasira orang yang memang cukup mengganggu pengajian Imam Hanifah. Lagu, surak-surak, ini ganggu Imam Hanifah tengah nak ajarkan ilmu. Dan senyum Imam Hanifah. Sehingga murid-murid beliau nekun kiban gure putar pegah ke deh. Raya-raya tak tu hana mufum kamu hana gak hana pupu kena sudlam dengar bepah. Nyan hana pupu, nyan kebungong pun pengajian katayo hana pupu. Nyan inna hujar kata. Nyan adalah tetangga katanya hana pupu. Sehingga kapadu-padu pura diganggu sabah ura hana su hana gangguan tapu hana su lagu hana su surak-surak. Bertanya oleh Imam Hanifah, ai murid hai ya perintah si atang orangnya kasunyi tahat kamangat dah bukan pakan hana ganggu le. Alhamdulillah hai gure hai buno nai bubut kesalahan buno bengah nyo kagedrop kai drop le tentera kai ba ke dalam istana dikurung li raja pakan bubut salah buno. Alhamdulillah tak nyo kamangat tabut. Insyaallah nyan tetangga long mesti long tolong kepada orangnya. Patah dikurung dalam istana. Bertinggaikan pengajian bawatanya, berangkat dalam istana malam. Getok-tok istana hingga na urang jaga dia. Man, soi luar Abu Hanifah. Terkejut orang yang jaga pintu. Pakan Imam Hanifah, pakan Abu Hanifah gejak bak tempat katanya. Mu tak undang biasa menyocok urang tak undang biasanya. Ayo hadir untuk makan-makan bersama dengan pejabat. Ngerti? Nyan sosok anti Imam Hanifah. Saya katakan gejak. Nekan Imam Hanifah merumpok long dengan raja. Beliau yang merumpok ya. Sehingga tok pintu raja. Tanya oleh raja thoi dua, thoi mengganggu tat Abu Hanifah. Tedang raja. Masya Allah tak undang khusus hantam pernah gejak. Nyukan uro tak undang uro biasa gejak. Nyu malam pakan gejak. Buka pintu katanya. Wahai Abu Hanifah putrana perle putra cik lun batu gata kata penjara saudara lu jiran lu. Menyetekedi jih bersalah lu sebagai tanggungannya. Tekedi jih hana bersalah maka malamnya gata pula yang tetangga lu gata zalim. Pulih malamnya.
bagah-bagah di bela tinggal tetangga Abu Hanifah dengan Abu Hanifah teruk kedai rumah kedai tempat dia orang yang cukup cinta kepada Abu Hanifah mulai daripada malamnya, bahkan kan diganggu jid ke talah tirau daripada orang yang khidmat di dalam majlis, jid ke tirau orang yang duduk di samping Abu Hanifah menjaga Abu Hanifah, gedengar surah Abu Hanifah, jid sebagai muhibbin beliau. Sebab puan Nabi karunia oleh Allah Ta'ala sehingga orang yang ketaubat, sehingga orang yang kasadar, kacinta kepada Abu Hanifah. Sabar kuncinya, sabar bunuh daripada Imam Hanifah, Abu Hanifah, sehingga dengan buah daripada sabar gopnyan gerumpok orang yang memang menyakiti gopnyan sehingga mencintai gopnyan. Manyan tengku nyan urang awai, nyan urang awai nyo urang jino retak-retak katanya pergi pancara han mungkin lagi nyan lagi bunuh tak pegah dak para alim ulama, apalagi ulama-ulama masa kini, ulama-ulama jino tak tulis kitab dalam bab-bab sabar. Hana harapkan kadang-kadang tok tingkat yang laginya, tetapi minimal katanya harus berusaha, harus lakukan proses demi proses mencoba untuk sabar. Mudah-mudahan katanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala halawah di dalam iman. Maka kente hana yang praktis langsung dan kita bertahan di ketika sabar. Tapi mudah-mudahan semoga Allah diberikan karunia-Nya dengan sebab pengajian kita nyoba malam yang mulianya, kita kata pelajari kalam-kalam salihin, kalam Imam Ghazali khususnya tentang bab sabar. Mudah-mudahan Allah dijadikan hati kita, jiwa kita menjadi salah sirau daripada orang yang sabar terhadap taat kepada Allah, orang yang sabar terhadap maksiat yang kalah gegarih oleh Allah, dan terutama orang yang sabar terhadap musibah yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah membantu kita, Allah mudahkan segala urusan dan hajat kita. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.